Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Setya BP 161053-2010 akan menjelaskan mengenai earnings management atau manajemen laba. Baiklah, pada video kali ini ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi dari manajemen laba. Yang kedua, perbedaan manajemen laba dengan fraud. Yang ketiga, perbedaan manajemen laba dengan kualitas laba. Dan yang keempat adalah aktivitas dalam manajemen laba. Baiklah, sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang, yaitu menurut teori agensi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan akibat dari pemisahan kepemilikan atau kontrol di perusahaan publik yang menyebabkan akan menimbulkan konflik di antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer. Di bawah konflik kepentingan inilah, manajer mungkin tidak mengungkapkan kebenaran karena tingginya biaya kontrak antara manajer dan perusahaan. Selain itu, rasionalitas terbatas pemegang saham yang tidak memungkinkan mereka untuk memahami tindakan manajemen dan asimetri informasi yang berasal dari komunikasi yang mahal di pasar. Dalam hal inilah, manajer dapat menggunakan kebijaksanaan pelaporan keuangan atau manajemen laba sejauh hal tersebut masih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Baiklah, lanjut ke materi yang pertama, yaitu definisi dari manajemen laba. Sebenarnya tidak ada definisi yang pasti untuk manajemen laba dalam literatur. Para peneliti telah memberikan penjelasan berbeda yang terutama mendefinisikan manajemen laba sebagai manipulasi pelaporan keuangan untuk mencapai target yang spesifik. Di sini saya akan menyajikan beberapa definisi paling umum tentang manajemen laba dalam urutan kronologis. Definisi yang pertama yaitu menurut Schipper, manajemen laba berarti manajemen pengungkapan dalam arti intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud memperoleh beberapa keuntungan pribadi yang bertentangan dengan memfasilitasi operasi proses yang netral. Yang definisi yang kedua yaitu menurut Ronan dan Yari, manajemen laba adalah tindakan yang disengaja untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan dan interpretasinya. Dan yang ketiga menurut Walker, manajemen laba adalah penggunaan kebijakan manajerial atas pilihan akuntansi, pilihan pelaporan laba, dan keputusan ekonomi nyata untuk mempengaruhi bagaimana peristiwa ekonomi yang mendasarinya tercermin dalam satu atau lebih ukuran pendapatan. Baiklah, masuk ke materi yang kedua, yaitu perbedaan antara manajemen laba dan fraud. Berdasarkan definisi sebelumnya, manajemen laba dapat terjadi melalui akuntansi agresif atau konservatif dalam prinsip akuntansi yang diterima secara umum, yang terjadi biasanya pada akhir tahun fiskal, misalnya mengurangi atau meningkatkan estimasi beberapa ketentuan. Ini juga dapat terjadi melalui beberapa keputusan ekonomi yang agresif atau konservatif yang dapat diambil manajer setiap saat selama tahun fiskal untuk mempengaruhi arus kas, misalnya yaitu mempercepat atau menunda penjualan. Manajemen laba dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan laba yang dilaporkan. Ini dapat dianggap merusak jika berkontribusi untuk meminimalkan nilai perusahaan, tetapi menguntungkan jika memungkinkan memberi informasi lebih banyak tentang perusahaan di masa depan. Namun demikian, manajemen laba tidak melibatkan pelanggaran terhadap prinsip akuntansi. Sebaliknya, fraud melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Misalnya seperti mengabaikan beberapa ketentuan yang diperlukan atau mencatat penjualan fiktif atau yang belum terrealisasi. Manajer dapat melakukan fraud dalam atau setelah tahun fiskal untuk menambah atau mengurangi laba yang dilaporkan. Fraud umumnya mengikuti perilaku manajemen laba yang agresif, karenanya dianggap sangat agresif dibandingkan dengan manajemen laba. Dalam hal ini, fraud selalu berbahaya bagi perusahaan dan para pemangku kepentingannya karena bersifat merusak. Baiklah, materi yang ketiga yaitu perbedaan manajemen laba dengan kualitas laba. Menurut pernyataan konsep akuntansi keuangan nomor 1 atau SVAC nomor 1, kualitas laba terkait dengan memberikan informasi tentang kinerja perusahaan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas laba berbeda dari manajemen laba karena mengukur relevansi keseluruhan pendapatan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan. Apakah kualitas itu terkait dengan kebijaksanaan manajemen atau tidak? Sebaliknya, manajemen laba hanya berfokus pada aspek diskresi dari pelaporan keuangan dan tidak mempertimbangkan faktor di luar kendali manajemen, misalnya kesalahan dan error.
Meskipun ada model spesifik yang mengukur manajemen laba, ada 3 kelompok proksi yang mengukur kualitas laba. Kelompok pertama yaitu mencakup beberapa tindakan eksternal seperti penyajian kembali laba yang dilaporkan oleh SEC. Kelompok kedua mewakili ukuran properti pendapatan seperti persistensi laba, kesalahan dalam penyediaan bad debt, dan pemetaan akrual ke dalam arus kas menurut ukuran. Dan yang kelompok yang ketiga mencakup ukuran respon investor terhadap pendapatan seperti koefisien respon pendapatan. Kualitas laba yang tinggi dikaitkan dengan penyajian kembali laba yang rendah, persistensi laba yang tinggi, probabilitas kesalahan yang rendah, dan penyediaan bad debt, pemetaan akrual yang lebih baik ke arus kas, dan respon investor yang tinggi terhadap pengumuman pendapatan. Baiklah, materi berikutnya yaitu aktivitas dalam manajemen laba. Yang pertama adalah accrual dan real earnings management. Sampai saat ini fokus utama literatur adalah pada manajemen laba accrual yang melibatkan manipulasi dalam prinsip akuntansi. Dari accrual melalui proses diskresi akuntansi accrual, misalnya tingkat depresiasi, metode penilaian persediaan, dan perhitungan bad debt. Oleh karena itu, manajemen laba accrual tidak mempengaruhi ekonomi dasar perusahaan, tetapi melibatkan perubahan dalam penyajian akuntansi ekonomi. Karena accrual memainkan peran dalam menentukan laba, mereka pada akhirnya mempengaruhi distribusi kekayaan di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, kebijaksanaan manajemen atas accrual memungkinkan penyampaian informasi tentang arus kas masa depan perusahaan, dan oleh karena itu dapat mengakibatkan penurunan asimetri informasi akuntansi. Sebaliknya, manajemen laba real atau aktual sudah mulai mendapat perhatian kurang lebih sejak tahun 2005, yaitu setelah studi Graham yang mendefinisikan manajemen laba aktual sebagai tindakan manajemen yang menyimpang dari praktik bisnis normal, dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi ambang penghasilan tertentu. Manajemen laba real melibatkan keputusan ekonomi seperti mempercepat penjualan melalui persyaratan kredit yang lebih lunak dan diskon yang lebih tinggi kepada klien. Baiklah, materi yang kedua yaitu earning smoothing atau perataan laba. Selain dua strategi utama yang disebutkan sebelumnya yang dapat digunakan manajemen untuk memanipulasi laba, kegiatan lain dapat diterapkan untuk memberikan sinyal atau menyembunyikan informasi, yaitu perataan laba. Perataan laba adalah cara lain dari kebijakan manajemen yang memberikan kesempatan bagi manajer untuk mengurangi volatilitas pendapatan mereka dan akan mempengaruhi persepsi risiko para pemangku kepentingan. Menurut Graham, perataan laba cenderung menarik bagi manajer karena pada dasarnya memungkinkan menyajikan bisnis dalam bentuk yang lebih stabil dan karenanya dianggap kurang beresiko oleh para pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu income shifting atau pengalihan pendapatan. Perusahaan terkadang menggunakan pergeseran klasifikasi accrual atau real ketika manajer lebih mementingkan laba bersih daripada angka pendapatan. Akibatnya, perusahaan mentransfer barang-barang dari kegiatan operasi ke kegiatan lain dan sebaliknya untuk meningkatkan kinerja bisnis inti yang dianggap lebih penting bagi para pemangku kepentingan. Misalnya mentransfer kerugian operasi kecil ke dalam barang-barang luar biasa. Berlawanan dengan manajemen laba accrual, perubahan klasifikasi tidak mengubah jumlah laba bersih atau membalikkan dari waktu ke waktu, dan karena itu merupakan kegiatan yang lebih mudah daripada manajemen laba accrual. Dalam bentuk lain, pengalihan pendapatan dapat terjadi di perusahaan multinasional dengan mengalihkan pendapatan antara induk dan anak perusahaannya untuk menghindari pajak yang tinggi. Dalam pengaturan ini, perusahaan mengalihkan lebih banyak pendapatan ke anak perusahaan mereka di negara-negara dengan pajak rendah dan lebih banyak utang kepada mereka di negara-negara dengan pajak menurut undang-undang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengurangan bunga yang lebih baik tergantung pada tingkat penegakan pajak di negara tersebut. Yang keempat yaitu advanced technique atau teknik lanjutan. Baru-baru ini manajer telah menggunakan metode rumit baru untuk mengelola pendapatan yang lebih sulit dipahami oleh pemegang saham. Salah satu cara ini adalah pembelian kembali saham perusahaan dari pasar yang membantu dalam meningkatkan harga saham perusahaan karena menunjukkan permintaan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, ini menghasilkan rasio laba per saham yang ditingkatkan karena laba tahun ini akan didistribusikan lebih sedikit dari jumlah saham beredar, dan karenanya membantu perusahaan dalam memenuhi perkiraan analis. Di baris yang sama, perusahaan juga dapat menerbitkan obligasi konversi, bukan saham baru, karena mereka dikeluarkan ketika menghitung EPS terdilusi, dan dengan demikian
memungkinkan mereka untuk mencapai EPS yang lebih tinggi dan mencerminkan kinerja yang lebih baik. Yang kelima yaitu trade-off antara aktivitas manajemen laba. Perusahaan akan memilih manajemen laba akrual dan real sesuai dengan biaya relatifnya, dan karenanya manajemen laba akrual dan manajemen laba real umumnya dianggap sebagai pengganti. Dalam hal ini, biaya manajemen laba akrual berbeda dari biaya manajemen laba real, dan dengan demikian, manajer cenderung untuk menerapkan strategi yang lebih nyata ketika biaya kegiatan akrual lebih tinggi dan sebaliknya. Biaya manajemen laba akrual termasuk pengawasan pemangku kepentingan, kualitas audit, dan fleksibilitas akuntansi. Analis juga mempengaruhi perilaku manajemen laba akrual dan mendorong beralih ke kegiatan nyata setelah harapan mereka jatuh. Di sisi lain, biaya manajemen pendapatan real mengandung status kompetitif dalam industri, kesehatan keuangan, kepemilikan institusional, dan konsekuensi pajak dari manipulasi. Secara keseluruhan, ada berbagai metode bagi perusahaan untuk mengelola laba yang bervariasi dalam sifat, waktu, tujuan, biaya, dan konsekuensinya. Manajer tidak harus mematuhi teknik tertentu dan biasanya beralih ke teknik yang lebih sulit dideteksi, lebih relatif murah, dan mencapai tujuan jangka pendek perusahaan. Meskipun semua metode ini harus dipertimbangkan untuk memahami perilaku manajemen laba, literatur sebagian besar menekankan manajemen laba akrual dan real. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.